Abimanyu Desa Babat Oman. Oh, Abimanyu Desa Babat Oman. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Maaf. Abimanyu. Abimanyu, oke, sip. Silakan, Pak, pertanyaannya. Saya mau bertanya, kan saya tapi pas ditanam daunnya itu tiba-tiba jadi kuning, Pak. Pas di polybag dia hijau, tapi setelah ditanam daunnya jadi kuning. Oke. Abimanyu. Ya, Pak. Oh, jadi itu, Pak, ya? Kenapa berubah jadi kuning gitu ya, Pak? Ya, kira-kira penyebab dia berubah jadi kuning itu apa ya? Oh, oke, baik. Nanti mungkin Pak Agus bisa bantu singkat saja Iya. menjawab pertanyaan Pak Abimanyu. Mungkin kita buka lagi. Iya. Halo Pak. Ya, Halo Pak. ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya Hafni Pak. Narmi. Saya Hafni. Harmi. Ya, Bu, silakan, Bu. Dari Lonsum Pak. Oke, silakan Bu Hafni. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam, Nih. Pak Amin, terima kasih untuk penjelasan supermetrinya. Jadi Pak, sebenarnya saya juga pernah pakai supermetrin dulu ataupun beberapa insektisida piretroid. Walaupun tidak setinggi Bapak lah kandungan insektisidanya lah. Kalau yang tadi kan 250 yang supermetrinya ya Pak. Nah, gini Pak, permasalahan yang saya hadapi adalah supermetrin bukan tidak bagus menurut saya, atau insektisida piretroid ini bukan tidak bagus menurut saya, melainkan sepertinya ada faktor insektisida ini atau piretroid ini bahan aktifnya itu mempunyai kandungan repelen gitu menurut saya Pak. Apakah benar atau tidak? Jadi repelen ini menyebabkan, ini masih ini ya Pak, masih di pikiran saya ya. Repelen ini menyebabkan adanya serangan juga di tanaman mature Pak, gitu. Jadi tanaman kecilnya itu bagus, tapi tanaman mature-nya kan malah terserang tinggi gitu Pak, gitu. Nah itu untuk Pak Amin. Kemudian Pak, mohon sharingnya Pak Agus. Iya. Nah jika tanaman ini sudah terkena orites gitu Pak, Iya. serang orites. Iya. Tadi sebelumnya Bapak bilang itu harus direplanting. Nah, apakah tidak ada Pak jalan diselamatkan sehingga dia memang bisa produksi kembali lagi, atau Bapak punya penelitian berapa lama dia bisa berbuah lagi gitu Pak? Iya. Jadi kita kan kalau kos untuk replanting ini bukannya murah gitu ya kan Pak? Iya, iya. Nah, itu Pak, itu saja Pak. Terima kasih ya Pak. Yuk. Oke, terima kasih Bu Hafni. Sudah terkopi semua pertanyaannya. Satu lagi Bapak Ibu. Ini ada 3 yang Bapak Ibu ada ingin bertanya lagi langsung? Halo? Halo? Ya. Halo, Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Pak. Kami Hadli dari PT Arbita, Pak. Oh, bagus Bang Adli. Ya, ini mau kami tanyakan Pak ya, bagaimana yang tadi pengendalian efektif di area replanting yang berdampingan dengan areal TM ini Pak. Jadi selain tanaman replantingnya sendiri, juga areal TM di sekelilingnya itu juga terserang gitu Pak. Karena efeknya gimana ya? Kalau feromon mungkin bisa di semuanya lah, termasuk di area TM. Tapi kalau untuk penyemprotan kan saya rasa kurang efektif ya. Bisa. Tapi kalau pohonnya udah terlalu tinggi, kita agak susah mengaplikasikannya Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Kita close dulu. Halo. Udah balik. Macet ya Mas. Halo? Halo. Oke, monggo Pak Agus. Mungkin pertanyaan pertama tadi Pak Abimanyu mengenai daun tiba-tiba kuning setelah pindah dari polybag. Iya. Saya ini Pak yang jawab. Ya, Pak. Ini Oh. karena tadi kurang jelas apakah disebabkan oleh tes, mungkin Bapak ada pengalaman. Ya. Ada Jadi, beberapa faktorkah yang menyebabkan kondisi seperti ini? oh iya Pak. Jadi untuk Pak Abimanyu di Bobotoman tadi. Jadi setelah ditanam bibit dari bibit ke lapangan itu sebenarnya kan biasa kalau menguning gitu. Menguning itu biasa, bahkan mengering pun biasa. Tapi dilihat distribusi kejadiannya. Kalau distribusinya banyak merata itu ya karena transplanting shock. Nah, karena memang stres, nah, apalagi nanamnya di musim kemarau, biasa itu menguning kering, nanti kalau sudah akarnya tumbuh ya nanti hijau lagi. Tetapi kalau di lapangan itu ada serangannya itu ya itu berarti karena hama atau penyakit ya begitu. Tapi ini saya duga hanya karena shock saja, transplanting shock karena pindah tanam, karena stres. Jadi nanti akan balik sendiri. Kemudian sekaligus saya menjawab pertanyaan Bu siapa Mas Hafni. Ibu Hafni. Ibu Hafni, ya. Kalau namanya salah sedikit nggak apa-apalah, ya kan. So, ya, saya tinggal di Lonsum lama loh, lama ya. Oh ya. Ya, jadi bagaimana kok itu sarannya ujuk-ujuk tanaman TM harus di replanting, bukan begitu. Jadi ini harus kita kategorikan. Kebetulan waktu itu kebun itu 18 hektar, itu serangannya berat. Nah, berat itu apa? Pucuknya sudah nggak ada semua, copot semua begitu. Nah, inilah kenapa harus di replanting. Makanya kan tergantung kategori serangan berat tidaknya. Tetapi kalau masih belum lepas semua, masih ada sedikit tumbuh itu, ini recovery bisa 2 tahun. Recovery, nah, kan lama juga ini untuk menghasilkan buah kembali. Nah ini, jadi tidak ujuk-ujuk langsung replanting, bukan. Nanti harus dilihat berapa persen kejadiannya, berapa beratnya. Hanya ini saya mencontohkan waktu itu yang berat begitu. Itu ya Bu Hafni ya. Jangan langsung kena sedikit di replanting, biayanya mahal memang betul ya. Jadi itu recovery agak lama lah 2 tahun. Kemudian untuk Pak Hadri, Pak itu ya dari Hervinta. Nah ini kenal saya waktu. Iya, dulu kenal saya waktu di LPP ini. Nah itu. Jadi bagaimana kalau itu di antara tanaman TBM dan tanaman tua ini bagaimana mengaplikasikan tadi ceritanya bagaimana? Ini pertanyaan untuk Pak Amin sebenarnya. Ya, jadi itu teknik yang disampaikan tadi justru di daerah perbatasan tadi itu harus dipasang feromon. Nah, dipasang feromon di daerah perbatasan supaya apa? Yang dari tanaman tua masuk ke situ, dari tanaman mudanya keluar di situ. Jadi ini beberapa teknik silahkan dikaji di masing-masing daerah, itu berbeda-beda mana yang paling dominannya. Jadi apakah saya bisa menjawab yang dari chatting itu Pak moderator? Boleh Pak, cuma nanti bisa langsung di ini aja. Oh ya. Di type di chat bisa, beberapa nanti saya sampaikan juga di forum ini. Oh ya, menurut saya ini sekilas saya jawab aja biar apa? Boleh. Nah, karena beberapa ada yang mirip pertanyaannya ini Pak. Iya betul. Ini dari PT Kasuari. Jadi ini dari PT Kasuari mengenai pertanyaan seberapakah metarisium itu digunakan. Jadi memang ini banyak pertanyaan mengenai metarisium. Jadi metarisium itu kalau di lab itu memang 100% efektif. Oh, itu sepakat kita. Untuk larva orites. Ini pertanyaannya ada 3 atau 4 itu tadi bahkan.
Kita coba di rumpukan tidak efektif, dicoba di ciping tidak efektif, kemudian dicoba di mulsa tankos tidak efektif, bagaimana di cuaca dan sebagainya. Jadi itu jawabannya. Memang makhluk hidup, biological control, agen hayati itu memang demikian, sangat terpengaruh oleh cuaca. Makanya kalau di lab bagus, tapi di lapangan belum tentu bagus, banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi untuk di strategi apa yang ditempuh? Ya jadi aplikasi ya di daerah yang tidak terlalu panas, di panas-panas aplikasinya itu yang menyebabkan. Jadi kalau dirumpukan juga nembus ke bawah metarisium juga sulit. Termasuk di di cipingan juga termasuk sulit, meskipun tadi ada yang disemprot dengan menggunakan air, ditabur. Oleh karena itu, makanya pengendalian itu harus mengandalkan yang lain-lain, jangan metarisium saja. Jadi harus yang lain digunakan. Kemudian tadi ada pertanyaan, berapa menemukan di lapangan sih kalau dianggap efektif itu kalau metarisium itu terinfeksi larva Oryctesnya? Ya sampai saat ini belum ada, karena itu tadi keefektifannya di lapangan termasuk relatif rendah. Makanya ada pertanyaan, di manakah skala yang luas untuk Oryctes ini yang cukup berhasil? Jadi untuk menilainya itu juga relatif susah gitu untuk metarisium ini. Mencari yang terinfeksi juga tidak gampang. Berikutnya adalah bagaimana menangkap Oryctes dengan menggunakan nanas. Nah ini nanas. Jadi nanas itu bisa mengendalikan, yang paling menangkap banyak adalah untuk Psilothropes gideon dan Calcosoma, ini yang harus diperhatikan. Nanas bisa nangkap Oryctes bisa, tapi sedikit. Nah, bisa sedikit ya, itu kalah dengan etil 4-metiloktanoat. Jadi kalau mau nangkap yang Psilothropes atau Calcosoma, silahkan menggunakan nanas yang lebih murah. Nah, itu beda-beda. Kemudian kombinasi tadi yang mana yang paling ampuh, masing-masing daerah berbeda loh. Itu ada yang sukses menggunakan sipermetrin tadi, yang sipernya ada yang sukses menggunakan itu saja, ada yang sukses menggunakan feromon saja, tetapi kebanyakan adalah menggunakan kombinasi. Nah, ada yang menggunakan feromon dan insektisida, ada yang menggunakan dengan kutip larva itu. Kemudian feromon kapan pemasangannya, tidak mengenal musim hujan dan kemarau, tidak Pak. Kenapa 3 bulan? Karena sudah kami setting 3 bulan, karena itu menggunakan plastik berporinya 200 mikron, itu tahan 3 bulan. Dan ini terlalu mahal. Nah, kalau terlalu mahal nanti telepon saya biar dapat diskon. Nah, kemudian keefektifan feromon bagaimana? Ya itu efektif. Bagaimana itu efektifnya kalau ukurannya yang tertangkap itu sudah di bawah 3 ekor per trap per bulan. Nah itu sudah aman lah kira-kira kebunnya. Untuk TM ya di bawah 10 dalam 1 bulan. Kemudian bagaimana feromon bisa mengundang yang jauh? Oh enggak, itu daya jangkaunya cuma 200 meter. Jadi jangan khawatir mengundang itu terlalu strateginya. Ya kemudian saya kira secara umum sudah terjawab semua. Jadi kalau nanti detailnya bisa dilihat lagi di chat. Oke. Terima kasih Pak Agus Susanto informasinya. Saya rasa memang tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, terangkum di sini. Mengenai metode apa yang paling efektif, yang terbaik adalah dengan mengkombinasi berbagai cara. Kemudian apakah metarisium, nah ini tadi juga sudah ada tips-tipsnya, pengendalian. Kemudian feromon apakah mengundang, nah ini jaraknya hanya maksimum 200 meter. Dan Pak Agus juga tadi menangkap mengenai nanas juga sudah dijelaskan tadi ya Pak Agus ya. Jadi beberapa pertanyaan di chat sudah tercover. Nah sekarang giliran Pak Amin ini mengenai pengendalian di tanaman tinggi menggunakan siperin ya. Apakah ada tips-tipsnya? Kemudian saya bacakan juga pertanyaan dari chat tadi, berapa lamakah masa siperin dapat bertahan di tanaman menyebabkan kekeringan. Seperti itu mungkin. Pengendalian teknis Pak Amin. Saya tulisnya. Ya, silakan. Oke, Pak Adi, yang Bentar, Mas. pertama untuk Mbak Agni yang dari apakah tanaman TBM terserang kumbang tanduk dapat menyebabkan kekeringan pada semua daun hingga mati?
Terus pengendalian teknis dengan metode Iya, chipping. chipping itu. Apakah ada ketentuan ketinggian chippingan yang efektif tentunya? Iya, itu 10 cm sampai 10 cm. Oke Mas, ya. Apakah ada cara untuk memutus serangan siklus hidup orites yang overlap? Iya, matikan Mas. Terus pertanyaan untuk dua narasumber, lebih susah mengendalikan orites di TM tinggi dibandingkan DBM. Apakah ada metode atau paket pengendalian yang efektif untuk TM tinggi atau tua? Apakah ada kebun yang sudah berhasil mengendalikan orites di TBM dan TM tinggi? Udah banyak. Oh, ada suaranya Mas ya? Saya mute, Pak. Enggak yang Oke, saya mute juga. Terus berapa kali daya bertelur orites rhinoceros? Iya. Iya. Ya, sekarang Pak Amin ya, kita belum jawab. Ayo Pak, yang paling bangga Pak tadi Pak, maaf Bapak nih. Halo Pak, dari Pak. Ya, Pak. Yang paling bangga tadi Pak, maaf. Ini karya Makmur. PT apa Pak? Maaf. Pak itu karya Makmur Pak. Oh Pak, Pak Edi ya Pak. Pak Edi Karya Makmur. Oke, silakan Pak. Kebetulan Pak, kami sekarang ini kan sedang menjalankan peremajaan kurang lebih. Pertanyaan saya Pak, sebelumnya itu kami tidak temukan orites sebelum peremajaan. Sekarang orites ini akan ditemukan di areal peremajaan pendamping ini Pak. Walaupun belum banyak betul Pak, karena ini sudah ini kan juga. Apakah kepala kepala samping era hubungan sehingga bisa tes Pak? Halo, Pak Edi. Mohon maaf tadi pertanyaan kurang jelas. Yang pertama tadi Pak, agak putus-putus. Ya. Bisa diulang Pak? Ya, sama Pak. Apakah ada penting standar? Nah, Cina menyebutkan ada kualitas di pada saat peremajaan. Yang kedua, apa karena susuan tertentu yang menyebabkan kualitas itu berdatangan? Saja. Oke. Ya. Baik, tadi yang pertama mengenai ukuran chipping ya Pak. Ya. Chipping yang kedua, apakah ada pengaruh dari suhu, ya kan, yang menyebabkan datangnya orites ke lahan Bapak? Pengaruh Gitu Pak ya? suhu. Oke. Standar chipping Pak, standar itu mempengaruhi Pak. Baik, baik. Sudah terkopi Pak pertanyaannya. Baik, kemudian yang kedua tadi Pak Ya Pak. Ante, ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Pane. Ya. Iya, apa kabar Pak Agus? Ya. Baik Pak. Saya sering lewat ke Teluk Panji Pak. Iya, tapi Bapak nggak mau mampir. Nah, ke petani dulu Pak, ke seberang Bapak itu ya. Tahu aja. Ayo Pak, lanjut Pak. Silakan. Iya Pak. Nanti Pak Agus juga mungkin dievaluasi juga sama Pak Amin ini. Ini pengalaman lapangan. Iya Pak. Jadi kita ini kan PT ABM di Teluk Panji itu replanting kebun plasma, kebun PT ABM juga sendiri Pak Agus. Iya Pak. Ya. Tetapi alhamdulillah serangan orites pada mulanya ya kita agak kerepotan sebab sistem replanting kita itu sistem chipping. Jadi sistem chipping itu diserak, jadi akibatnya kita kewalahan itu mengendalikan orites. Tapi alhamdulillah setelah kita rubah sistem replanting kita dengan sistem
bukan chipping, alhamdulillah persentase serangan jauh sekali menurun gitu. Begitupun apa yang dipresentasikan tadi oleh Pak Agus, oleh Pak Amin, berdasarkan pengalaman di lapangan itu betul-betul relevan, bagus gitu, dan sangat membantu kita flatter di lapangan. Cuman saya mau minta aktif dari Pak Agus ini atau dari Pak Amin, bila mana tanaman sudah terserang orites, gitu. Dan tanaman itu biasanya tumbuh dari lubang yang sudah dikerok oleh orites. Gitu. Jadi tumbuh dari samping, Pak Agus. Iya, Pak. Itu bagaimana? Apakah kita lanjutkan tanaman itu atau di tanning out atau dibunuh aja tanamannya, disisir gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau sudah terserang dia pucuknya langsung ini ya, Pak. Gampang dicabut gitu. Apalagi kalau musim hujan. Jadi apakah perlu aplikasi fungisida lanjutan atau di mix begitu? Iya, Pak. Nah, kalaupun ada pertanyaan ini sebelumnya, saya terlambat masuk ini, Pak. Iya, Pak. Tapi ini Pak Agus keren banget ini memang, suka ke Teluk Panji. Tapi nggak mau mampir Pak Bapani. Jadi itu aja Pak, mohon masukannya gimana Pak, tanaman-tanaman yang terserang orites itu apa perlu di apa? Tolong Pak Agus masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, satu lagi Bapak-bapak, Ibu, ada yang bertanya langsung? Ya, halo Pak. Halo Pak. Ya, halo Pak. Silakan Pak. Ya Pak. Iya. Halo. Ya Pak. Pak Nasriono ya. Halo. Iya. Halo. Lanjut. Halo. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Pak Moderator, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertatap muka dalam webinar kita, acara kita hari ini. Terima kasih Pak Agus dan Pak Amin atas pencerahannya hari ini. Tadi kalau saya tidak ada salah dengar, efektivitas penyemprotan sipermeter itu 2 minggu ya Pak Amin ya? Iya. Iya. Siperin 2 minggu ya Pak ya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, kami dari Herpinta Pak, Kebun Mujur Lestari ya Pak ya. Bertetangga dengan Pak Saril Pane nih Pak di ABM. Belum tahu Pak Pane. Jadi kan 2 minggu ya Pak ya. Nah dalam kondisi cuaca hujan Pak, apakah masih efektif Pak untuk kita lakukan seperti itu atau ada teknik lain Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga kalau saya tidak salah dengar, Pak Agus ada menyampaikan bahwasanya serangan orites ini sampai di umur TM7 ya Pak ya. Mungkin apakah ada Pak penelitian sebelumnya serangan yang di atas TM7 itu apakah masih dalam segi ekonomis masih mempengaruhi produktivitas per hektarnya atau bagaimana Pak? Itu saja Pak, pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Oke, baik Pak Nasriono, terima kasih. Kita close dulu Pak. Kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menjawab pertanyaan. Tadi ada 3 dari Pak Edi. Itu apakah chipping, size chipping? Karena sebelumnya Pak Edi ini di wilayahnya tidak ada orites, tapi ketika melakukan replanting, peremajaan, orites mulai muncul. Apakah ada pengaruh dari chipping size di sini terhadap perkembangan dari orites? Dan yang kedua adalah apakah ada pengaruh suhu? Ini saya tambahkan juga agroklimat yang membuat perkembangbiakan dari orites wilayah Pak Edi ini menjadi outbreak makin besar. Nah kemudian dari Pak Pane tadi pertanyaannya kalau boleh saya review. Yang pertama, untuk tanaman yang sudah terserang orites biasanya tumbuh dari samping, tunas sampingnya karena yang pupusnya sudah kena. Apakah secara ekonomis sebaiknya dilanjutkan, dipelihara atau diselesaikan pada saat itu atau disisip? Kemudian pupus yang sudah terserang kan biasanya mudah tercabut, apakah bisa dikombinasikan dengan
aplikasi penggunaan fungisida. Ini mungkin Pak Amin nanti bisa bantu. Ada beberapa pengujian juga. Kemudian yang ketiga dari Pak Nasriono tadi, tetangganya Pak Bane ini, GR kita ya, menanyakan apakah setelah dalam musim hujan tadi disampaikan Peri bisa tahan 2 minggu, apakah hal ini masih berlaku? Apakah perlu rotasi yang lebih rapat atau bagaimana penjelasannya? Kemudian yang kedua mengenai serangan Orites yang menyerang sampai tahun 7 secara ekonomis, apa masih bisa dipetakan mempengaruhi sisi produktivitas dari tanaman itu sendiri. Oke, itu Pak dari Pak Agus dan Pak Amin. Mungkin yang pertama mengenai dari Pak Edi, nanti dari Pak Agus bisa dijelaskan. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi akan saya jawab beberapa pertanyaan yang langsung maupun dari chat ini. Dari Pak Edi di KUD Karya Makmur. Jadi ukuran chipping standar itu berapa sih supaya tidak muncul Orites begitu? Sebetulnya kan prinsip umumnya adalah semakin tipis semakin bagus. Nanti harapannya semakin cepat melapuk, semakin tidak menjadi breeding site dari Orites. Jadi kalau Bapak selama ini misalnya 20 cm ya lebih tipis lagi, yang 10 cm lebih bagus sebetulnya. Tapi tidak ada kaitannya langsung kalau ini standarnya 10 terus tidak ada Orites, bukan. Itu tergantung pada populasi dari daerah tersebut. Jadi jangan sampai salah. Nanti pengawas kadang begitu. Wah, ini di daerah PSR karena chippingnya terlalu lebar-lebar besar, ini Orites datang. Tapi kan semua itu tergantung pada populasi yang ada di tempat tersebut. Ini penjelasannya bagaimana sih Orites kok datang di tempat Bapak, padahal biasanya sebelum replanting belum ada Orites. Apakah suhunya yang berpengaruh? Bukan, karena memang Orites ini sudah ada di sekitar kita, di kandang sapi dekat kotoran sapi juga ada di tempat, meskipun tidak meledak, tidak outbreak, tidak banyak. Tetapi setelah replanting itu tempat bertelurnya banyak, makanannya banyak, maka berkembangnya juga cepat. Nah itu mengapa ini Orites kok tiba-tiba datang itu gitu, untuk menjawab dari Pak Edi. Kemudian untuk Pak Pane tadi yang di Abdi Budi Mulya di Teluk Panji, bahwa setelah diserak, wah itu kewalahan. Betul, ini tempat cepat sekali breeding site. Nah, itu berkembang dengan cepat, makanya di tempat beberapa daerah di daerah tersebut itu untuk mengendalikannya itu dengan tekniknya ada, yaitu dibenamkan. Jadi replantingnya ini tidak diciping tapi dibenam. Jadi beberapa ini sangat efektif karena selain untuk Ganoderma, Ganodermanya nanti dipotong 2 meter dari bol, tapi jangan dibenam. Nah ini jangan dibenam yang pangkalannya, bolnya, tapi yang sisanya ini silakan dibenam. Ini teknik lain selain diciping, akan aman terhadap Orites dan Ganoderma. Ini caranya. Kemudian apabila sudah terserang dari samping digerek, tadi katakan pertumbuhannya muntir begini, muntir ke sana, jadi ruwet begitu, jelek sekali. Itu contoh-contoh yang saya sampaikan. Makanya kalau ini dalam kategori yang berat sudah tidak bisa diharapkan lagi, tolong disisip atau di thinning out tadi, dibuang dan diganti yang bagus. Tapi tidak hanya sekedar mengganti. Orites berikutnya harus dikendalikan. Nah, ini disisip lagi, nggak diperhatikan lagi, ini tolong dikendalikan. Tanya Pak Amin itu lagi. Jadi yang kemudian yang kedua, inilah pertanyaan Pak Pane tadi, di lapangan sering terjadi bahwa selain serangan Orites nanti disusul oleh serangan sekunder busuk pucuk tadi. Namanya spirot, busuk pucuk, dicabut gampang dan sebagainya. Makanya sering digunakan fungisida tadi untuk mengantisipasi busuk pucuknya. Bisa menggunakan yang dicoba Pak Amin, silahkan. Kami biasanya menggunakan tembakau oksida. Ini untuk pertanyaan dari Pak Pane tadi. Kemudian untuk Pak Nasriono. Jadi tadi mitos terpecahkan Pak. Tidak hanya TBM yang terserang Orites itu. Sekarang yang tua pun terserang Pak. Tidak hanya 7 tahun Pak. Lebih dari itu pun terserang Pak. Memang zaman sekarang nekat Pak. Yang muda-muda diserang, apalagi yang tua. Ini kan kacau ini Pak. Biasanya kan nyerang yang tua terus baru nyerang yang muda Pak ini. Karena yang muda nggak ada, yang tua pun ya diserang Pak. Istilahnya begitu.
Nah, tidak ada gadis, janda pun jadi ya, kira-kira begitulah Oriktes ini, kacau ini Pak. Ya. Nah, kemudian saya akan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lain ini, cepat Pak. Bagaimana memutus siklus? Nah, siklus yang paling bagus diputus adalah mengutip larvanya, uretnya, gendonnya diambil. Kemudian ada yang menggunakan metarisium yang diinfeksi, kemudian dilepas lagi, silahkan. Nah itu, tapi itu sulit sekali, secara real di lapangan sulit sekali. Secara teori yes, ya kan gitu. Kemudian ada tanya, serangannya tadi kok digerek terus kering terus mati? Itu jarang biasanya. Yang menyebabkan kematian adalah tadi yang pertanyaan Pak Pane tadi, karena busuk pucuknya. Digerek, busuk pucuk ada, kering, lama-lama mati ada, tapi ya tidak luas sekali biasanya begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, di mana pengendalian yang sukses tadi? Ya tempatnya Pak Pane tadi sudah sampaikan sukses Pak. Ada yang sukses mengendalikan di TBM maupun di TM. Nah, yang di TM itu menggunakan feromon paling efektif. Bagaimana menaik, meskipun Pak Amin tadi sudah punya alatnya tadi itu. Nah, tapi itu semua bisa diatasi begitu. Kemudian yang terakhir, kemampuan bertelur dari Oriktes itu berapa sih gitu? Coba Bapak kalau menemukan di rumpukan itu, kita buka satu satu pohon kelapa itu dibuka kan bisa sampai ribuan, tapi yang meletakkan telurnya kan beberapa Oriktes. Kalau saya menemukan koloni-koloni tempat telur itu biasanya bisa dari 40 sampai 80 telur. Artinya nanti kalau dibuka umurnya seragam, itu instar Oriktes tadi. Wah ini ketemu kelompok 20. Kemudian 20 lagi, begitu. Itulah kemampuan bertelur, dan itu sangat luar biasa, dan itu harus cepat diputus siklusnya tadi. Makanya nanti setelah jadi gendon urat harus diambil. Nah itu mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agus penjelasannya ya tadi ya. Jadi memang Oriktes ini secara original, karena memang adalah asli Indonesia, jadi memang sebetulnya sudah ada di lingkungan kita, hanya saja dengan adanya tadi replanting, dengan banyaknya lingkungan yang cocok, nah itu mempercepat perkembangbiakan dari si Oriktes ini, dan ini yang menyebabkan penanganannya pun harus menggunakan beberapa metode ya. Jadi memang seperti itu si hama kumbang badak ini. Nah selanjutnya untuk Pak Amin mungkin bisa di-sharing pengalamannya menggunakan mengendalikan spirot dan beberapa pertanyaan tadi nih Pak. DP Group. Jambi Pak, sukses. Pak Lahat. Oh Lahat, baik silakan Pak. Oke Pak, saya ada pengalaman juga menghadapi serangan Oriktes, terutama di area replanting ya. Terus pengalaman saya di dua lokasi, satu waktu saya di Riau, kebetulan area itu adalah area yang cukup basah Pak. Ada satu serangan yang cukup besar lah saya bilang. Memang yang seperti tadi disampaikan Pak Agus, bahwa pengendalian tadi tidak bisa dilakukan dengan satu sistem pengendalian Pak. Jadi beberapa sistem kita kombinasikan untuk bisa kita memutus serangannya Pak. Nah, tetapi yang menjadi kendala saya, kebetulan area pada saat itu adalah ada satu rendahan, satu agak berbukit Pak. Terjadi perbedaan serangan di situ Pak. Pada saat di area yang basah itu serangan cukup parah, tetapi pada saat di area berbukit serangan tidak begitu parah. Pada beberapa percobaan pada saat itu, pada saat ada kita serang, ada kita rumpuk, ternyata serangan itu daerah yang basah kita rumpuk, serangan cukup tinggi Pak. Pada saat kita serang di area yang kering, serangan kurang, kita lebih gampang mengendalikan di daerah yang agak kering. Dan kemudian pada saat saya mutasi juga di lahan, area replanting juga, ternyata di sini tidak ada serangan Pak. Faktor apa Pak yang membuat kebetulan di area di lahan lokasi saya sekarang itu area yang berbukit Pak, bisa dibilang area yang cukup kering, berbeda dengan pada saat waktu saya di PT Flora waktu di Riau Pak, itu serangan cukup tinggi. Oke, ini itu aja Pak saya pertanyaan Pak. Apakah pengaruh lahan agak basah
dengan grip itu berbeda tingkat ada Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Frances sudah di copy pertanyaannya. Sekaligus saya minta tolong Pak Agus menjawab pertanyaan Pak Parlin Naibaho nih. Kondisinya sangat parah juga di Pasang Surut, Sumsel, meskipun menggunakan berbagai metode. Sebagai info tambahan, penggunaan feromon tidak dianjurkan karena kurang efektif. Mungkin nanti bisa ada penjelasan lebih lanjut. Silakan Pak Agus, Pak Amin. Ini mungkin terkait wilayah ya Pak, tempat hidup ya, ada daerah basah, daerah kering. Mungkin ada pengalaman di sini yang mempengaruhi terhadap percepatan perkembangbiakan dari orientas. Iya, terima kasih Pak Moderator. Jadi pertanyaan dari Lahat tadi Pak. Jadi kalau dulu di Riau kok banyak, ternyata sekarang di Lahat di Sumsel kan tidak ada. Di apa itu? Di Lahat yang ini apa Pak, sana ada gunungnya yang bentuknya khas itu loh. Saya kalau lewat di sana sering ada lihat gunungnya bentuknya itu apa ya? Ibu jari jempol gitu lah. Nah, itu saya pernah ke sana itu. Nah, karena di sana ada jempolnya ya, Orientas takut itu Pak, tempat Bapak. Jadi maksud saya gini. Jadi ada tidaknya Orientas itu sebetulnya adalah awal mulanya dari breeding site yang ada di daerah tersebut. Nah, tadi kalau memang banyak, awal mulanya banyak ya itu di daerah yang tinggi pun ya bisa banyak, kan begitu. Jadi memang sekarang ini kan nanam kelapa sawit memang banyak di daerah yang relatif rendah lah, kan gitu. Jadi ini sangat banyak, sehingga ada di daerah yang di Cipeng juga tidak masalah karena memang di tempat tersebut tidak ada Orientas. Kemudian ada juga yang kami pernah lihat di underplanting di Kalimantan Barat ya tidak ada masalah karena tidak menjadi breeding site karena awal mulanya tidak ada Orientas. Jadi awal mula ini kan yang menjadi di daerah tersebut itu banyak tidaknya Orientas yang lebih berpengaruh dominannya begitu. Jadi ya kalau lembab, kalau itu secara umum memang iya umum karena itu memang terus ada, terus cepat melapuk, terus apa gitu. Kalau kering kan memang berbeda. Jadi mudah-mudahan itu bisa bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak tadi. Kemudian yang kedua, di daerah Pasang Surut luar biasa terjadi serangan Orientas. Ini kenapa? Di sini saya pernah di Musi Banyuasin di daerah Pangkalan Bale masuk ke sana itu yang dekat Selat Malaka sana yang itu juga daerah Pasang Surut dan di situ banyak tanaman nipah. Ya, tanaman nipah ini yang di waktu penanaman perdana pun ini belum replanting itu sudah dibersihkan, ditumpuk. Itulah tempat breeding site yang Orientas yang luar biasa. Sudah sangat banyak itu loh. Dan itu hancur gitu begitu. Sehingga teknologi yang diterapkan apa saja pun tidak berhasil karena sudah sangat banyak. Sehingga pasang feromon pun sudah tidak dianjurkan katanya tadi. Karena gini, populasinya 1 juta kumbang, masanya cuma 100 itu ya tidak ada gunanya. Tiap hari ditambah banyak-banyak juga nggak habis-habis. Makanya harus berbagai macam teknologi termasuk waktu itu ya kutip larva, pakai alat berat dan sebagainya. Ya, jadi teknologi itu juga dilihat kondisinya dengan kondisi setempat tadi itu cocok atau tidak begitu. Kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan gitu. Karena seperti menggarami lautan kira-kira begitu. Jadi tapi poin penting adalah kita mengendalikan Orientas itu dengan berbagai macam kombinasi tadi. Kita jangan mengejas, ini nggak bisa. Ternyata ya di lain-lain tempat punyanya Pak Amin ini Siperin juga bisa mengendalikan begitu. Jadi yang penting itu ya bisa kita kendalikan bareng-bareng. Itu Pak Moderator mudah-mudahan bisa membantu menjawab tadi.